Indonesia dahulu dikenal sebagai negara yang adil, makmur, dan aman, serta penduduknya yang ramah. Tapi tahun 1995 mulai terjadi pengerusakan dan pembakaran gereja-gereja di berbagai daerah. Jember, Situbondo, Makassar, Sulawesi, Brebes, Rengas Dengklok, dan masih banyak lagi di daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam situasi seperti ini yang terus berlanjut, dengan kerusuhan, pertikaian antar umat beragama, dan aksi terorisme, yang akhirnya menimbulkan berbagai krisis, dimulai dari krisis ekonomi, sosial, politik, dan puncaknya sampai pada krisis multidimensi. Yang sebenarnya peran eksekutif, yudikatif, legislatif yang kita harapkan dapat membebaskan kita keluar dari krisis ini. Namun ternyata kita tidak bisa berharap banyak terhadap mereka yang berada di partai nasionalis. Sedangkan pengerusakan, penghancuran, dan pembakaran, bahkan usaha menutup gereja-gereja terus dilakukan sampai saat ini oleh kelompok-kelompok tertentu yang membuat Indonesia semakin terpuruk. Sehubungan dengan itu, beberapa anggota redaksi dari tabloid Jemaat Indonesia, sebuah tabloid Kristiani, dan jaringan alumni Unstrad Jala menemui dan meminta Dr. Ruyandi Hutasoid untuk dapat mendirikan sebuah partai Kristiani yang berwawasan nasional. Dan pada akhirnya kita ketemu yang namanya Pak Ruyandi, tentunya sesuai dengan kriteria kita ya. Kita pengen itu adalah anak Tuhan, bisa dipercaya, lalu beliau punya aktivitas yang cukup berarti bagi kehidupan manusia dan cukup dikenal baik di nasional maupun di internasional. Dan akhirnya kita doakanlah, kami katakan ya kalau memang ini kehendak Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Dan kami mengundang beliau untuk hadir di dalam pertemuan buka puasa kami. Dan pada akhirnya singkat cerita beliau hadir dan kami ceritakan tentang visi dan misi, tentang peluang-peluang yang ada. Apalagi kita ketahui pada waktu itu ada wacana akan terjadinya pemilihan presiden langsung. Diprakarsai oleh Dr. Ruyandi Hutasoid dan beberapa orang lainnya, maka tanggal 1 Oktober 2001 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, lahirlah Partai Damai Sejahtera yang disingkat PDS. Partai Damai Sejahtera dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 2001 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Deklarasi Partai Damai Sejahtera. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami umat Kristen Indonesia setelah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi sosial politik bangsa Indonesia dewasa ini, dan guna menyalurkan aspirasi umat Kristen Indonesia, maka dengan ini kami mendeklarasikan berdirinya Partai Damai Sejahtera disingkat PDS. Deklarasi ini disampaikan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Jakarta 28 Oktober 2001, atas nama yang mendeklarasikan tertanda Dr. Ruyandi Hutasoid SPU MA. Disaksikan oleh salah seorang saksi Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu Ibu Yos Masdani yang berusia 90 tahun. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia.
Partai ini lahir untuk bisa menyuarakan suara-suara nasionalisme, kebangsaan, dan juga suara-suara saudara-saudara sebangsa tanah air yang sadar pentingnya untuk berjuang mengatasi penderitaan dan orang-orang yang termarginal atau terpinggirkan. Partai Damai Sejahtera adalah partai yang berlambangkan, yang ditulis atasnya adalah Partai Damai Sejahtera. Artinya, partai ini membawa damai sejahtera di tengah bangsa ini. Tidak ada kedamaian, maka tidak ada kesejahteraan. Itulah sebabnya kami menyadari, damai merupakan sesuatu yang mendahului sejahtera. Ada damai, baru ada sejahtera. Kalau kita mau meninggikan Tuhan dalam negara ini, maka damai sejahtera akan turun atas negeri ini. Atas pertolongan Tuhan, PDS mendapat 13 kursi di DPR RI dan 334 kursi di DPRD. 3 hari sebelum pergantian DPR RI periode 1999 sampai 2004, terjadi perubahan susduk di DPR RI, yaitu untuk membentuk satu fraksi diperlukan 17 kursi dirubah menjadi 13 kursi dan PDS memiliki satu fraksi murni. Dengan demikian, PDS mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dari kaum termarginal tanpa bergantung kepada partai lain yang selama ini dilakukan oleh kelompok Kristiani sebelumnya. Dengan demikian, melalui perjuangan anggota-anggota legislatif maupun anggota partai, ada banyak hal telah dilakukan. 1. Mencegah pembongkaran atau penutupan gereja-gereja seperti di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, serta daerah lainnya. 2. Membantu perizinan dan pembangunan gedung-gedung gereja di berbagai daerah. 3. Perjuangan anti korupsi sehingga anggota Dewan PDS disegani. 4. Mengusahakan penutupan perjudian dan reekspor limbah di Batam. 5. Memperjuangkan dasar hukum untuk 229 RUU dan 55 RUU yang harus selesai tahun 2005, sedang dibuat berdasarkan UUD 1945 hukum Islam, dan atas dasar perjuangan PDS akhirnya ditambahkan hukum agama lainnya menjadi dasar undang-undang. 6. Bantuan dan subsidi BPM untuk pendidikan yang semula hanya untuk rehabilitasi dan pembangunan madrasah dan sekolah dasar tertentu saja, akhirnya dapat dialokasikan ke sekolah dasar dengan latar belakang agama lain. 7. Memperjuangkan terbentuknya Pansus Poso. 8. Perjuangan terhadap diskriminasi anggaran pembinaan yang semula hanya untuk lembaga agama tertentu, akhirnya lembaga agama lain juga mendapatkannya. PDS juga hadir membela dan memperjuangkan hak-hak kaum termarginal seperti kasus Dr. Rebecca Ratna Bangun dan Eti yang akhirnya divonis dengan hukuman 3 tahun penjara. Untuk pertama kalinya anggota DPR RI melakukan unjuk rasa di DPR RI dari fraksi PDS atas penutupan gereja-gereja di Jawa Barat dan lainnya. Dengan cara eksibisi foto-foto pengerusakan dan penutupan gereja. 2 hari kemudian, dalam sidang kabinet diputuskan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 1 tahun 1969 supaya direvisi. Dan oleh Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Dr. Insinyur Sudarsono Haryo Soekarto menggodoknya bersama dengan anggota DPR RI dan tokoh gereja untuk menghasilkan SKB yang sesuai dengan harapan kita. Ingat, Partai Damai Sejahtera, satu-satunya partai nasionalis dengan nilai-nilai Kristiani dan memiliki satu fraksi murni. Mari kita dukung, lengkapi, dan manfaatkan secara maksimal untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan kaum termarginal menuju Indonesia yang adil, makmur, damai, dan sejahtera.
damai negeriku, sejahtera bangsaku. Saudara telah menyaksikan perjuangan PDS di berbagai bidang, termasuk tindakan diskriminasi yang dilakukan penguasa dan kelompok masyarakat tertentu. Di masa depan hal ini masih sangat mungkin terjadi. Namun PDS akan terus berjuang untuk itu. Dukung kami, PDS nomor 25. Tandai atau contreng di nama caleg kami, sehingga perjuangan PDS dapat terus berlangsung. Dukungan suara saudara sekalian sangat berarti demi kelangsungan perjuangan PDS yang harus memenuhi 2,5% parliamentary threshold. Saya, Ruyandi Hutasoid, Ketua Umum PDS, mengajak saudara sekalian untuk menggunakan hak suara pada tanggal 9 April 2009 nanti. Ingat, tanggal 9 April 2009 dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Datang ke tempat pemungutan suara. Pilih PDS, Partai Damai Sejahtera nomor 25. Tandai atau contreng pada nama caleg yang tertera. Salam sejahtera, PDS 25. Salam damai sejahtera 25. Saya Julius Lobiwa, sarjana hukum, magister hukum, caleg Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dapil Maluku Utara nomor urut 1. Izinkanlah saya untuk menyampaikan orasi politik saya dalam rangka pemenangan pemilu tahun 2009-2014. Ada banyak persoalan bangsa ini, seperti masalah ekonomi, kebutuhan bahan pokok yang harganya terus naik, sementara minyak tanah susah didapat. Kemiskinan dan kebodohan terpampang jelas di depan mata. Belum lagi intimidasi dan perlakuan diskriminatif yang kerap terjadi menimpa rakyat kecil. Semua persoalan tersebut tentu harus kita hadapi dan carikan solusinya. Salah satu caranya adalah melalui perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat. Sudah saatnya kita lawan dan menghentikan semua tindakan yang menimbulkan kesengsaraan rakyat. Untuk itu, kami sangat mengharapkan restu dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai wujud dukungan tersebut, datanglah ke bilik suara pada hari Kamis 9 April 2009. Jangan jadi golput. Gunakan hak pilih Bapak Ibu. Pilihan Bapak Ibu menentukan perjalanan bangsa ini ke masa depan. Sebagai putra Sabeba, putra Halmahera, saya memiliki visi yang cukup jelas dalam rangka merubah Maluku Utara ke depan. Visi dan misi saya mewujudkan pengentasan kemiskinan di Maluku Utara dan menitik beratkan perubahan ekonomi kerakyatan secara makro dan mikro, mengupayakan peningkatan anggaran belanja di semua sektor, khususnya Maluku Utara, memperluas dan meningkatkan pendidikan di semua jenjang, berjuang demi penegakan hukum dan hak asasi manusia bagi kelompok minoritas. Demikian orasi politik saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam damai sejahtera 25. Ingat, contreng nomor urut 1, Julius Lobiwa, sarjana hukum. Terima kasih, Tuhan memberkati.